warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi cara-cara sederhana atau simple atau cara mudah bagaimana kita seorang wali kelas untuk menentukan ranking kelas. Karena di RDM itu belum ada muncul ranking kelas secara otomatis. Artinya kita harus set secara masing-masing wali kelas. Jadi yang pertama, langkah yang harus kita lakukan tentu saja kita buka link RDM masing-masing. Kemudian kita masukkan user yang sudah dibagi dari admin RDM. Kemudian kita masukkan password punya akun pribadi guru wali kelas. Setelah itu kita login. Kita tunggu sampai terbuka di halaman beranda. Nah, ini saya ambil salah satu contoh punya guru kami wali kelas. Kemudian jika sudah terbuka, kita silakan buka yang menu wali kelas sebelah kiri. Nah, setelah itu kita gulir ke bawah, pilih menu rapor siswa. Sahabat semua, setelah kita buka menu rapor siswa, untuk ledger yang warna hijau ini kita akan tarik dalam bentuk PDF. Sementara yang kita akan tarik sekarang untuk kita tentukan ranking siswa yaitu yang warna biru, ya. Yang warna biru ini Excel. Silakan ditekan. Tapi kalau mama bilang begitu udah ya. Nah, kita save dulu filenya. Nah, ini sudah tersave. Langsung saja kita buka. Kita tunggu sampai Excelnya terbuka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita pilih dulu enable editing supaya bisa kita edit. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita perhatikan di bawah. Ini ada dua nilai. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan. Nah, sekarang kita akan coba mencari bagaimana cara menentukan nilai terbanyak dari siswa kita, ya. Yang kita akan ambil itu yang pertama nilai pengetahuan, ini jumlah nilai pengetahuan yang ada di sini, ya, masing-masing siswa. Kemudian ditambah nilai keterampilan masing-masing siswa yang ada di sini. Bagaimana cara mudahnya? Kita di sini di bawah ini kita tekan tambah sheet atau new sheet, ya. Tambah sheet. Nah, ini akan muncul, kita kasih judul di sini misalnya ranking kelas. Ya, ranking kelasnya terserah kelas berapa. Oke. Kemudian untuk mempermudah kolomnya, kita copy saja data di atas ini. Kita copy, ya.
kemudian kita paste di sheet baru. Nah, ini sudah kita ambil format untuk menghitung atau mengetahui ranking. Tinggal kita atur besar kecil kolomnya. Kita geser-geser sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di sini sudah ada nomor, NIS, NISN, nama, jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa robah saja. Ini kita hapus. Di sini nilai pengetahuan. Langsung saja kita tulis pengetahuan. Di kolom 1 ini boleh. Yang ini kita tulis keterampilan. Kita buat keterampilan, kemudian di sini kita tulis jumlah, nih ya, jumlah, kemudian di sini ranking. Nah, ini kita merge cell biar tergabung, biar rapih ya, biar rapi. Kita geser sesuai kebutuhan nilai. Baik, ini kita geser, sesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini kita lihat di bawah nomor, kita ambil data nomor urut siswa yang ada di sheet pengetahuan. Ya, di sini kita tulis sama dengan, kita buka yang pengetahuan, kita pilih yang 1, kemudian kita enter. Ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita tarik ya. Ini ada berapa siswa kita? Ada 28. Nah, tujuannya supaya sama. Kita tarik sampai 28. Ada 27. Satu lagi 28. Nah, kemudian yang ini sama juga. Kita tulis sama dengan buka yang pengetahuan NIS, kita enter. Nah, sama juga Bapak Ibu, kita tinggal tarik ke bawah ya supaya rapi. Kemudian ini begitu juga sama dengan, berarti ini NISN, kita enter. Boleh biar ini kita tulis dulu, ini sama dengan keterampilan di nama, enter. Ya, jenis kelamin kalau perlu kita isi juga, kalau memang enggak nanti bisa dihapus. Kita perlu, anggap saja kita perlu dalam ini, bersama dengan, kemudian enter. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ditarik saja, tarik di ujungnya ya. Nah, tarik di ujung kanan, temukan jangan warna plus putih, tapi di sini warna plus hitam. Kita tekan, drag, tekan, tahan, kemudian tarik. Ya, kita tarik dan lepas, dia akan ngikut. Ini juga sama, kita tekan, tahan, tarik. Ya, oke. Nah, untuk pengetahuan jumlahnya juga sama. Nilai pengetahuan kita ambil, tulis sama dengan, ambil di jumlah. Nah, di jumlahnya kita klik di situ, kemudian kita enter. Nah, dia juga masuk ke sini. Keterampilan juga begitu, kita tulis sama dengan, ambil yang keterampilan, kemudian kita pilih di paling atas, kita enter. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal kita tarik juga sama seperti tadi. Kita tarik ke bawah. Oke, ini jumlah nilai siswa kita, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini sudah sama antara nilai keterampilan yang kita buat di sini dengan keterampilan yang di sini, ya. Seperti ini contoh yang kita lihat, contoh yang terakhir 914 jumlahnya ya, 914. Siapa namanya? Namanya ini
Kita lihat di sheet yang kita buat 914 ya. 914 namanya ini. Nah, baik. Sekarang kita akan menjumlahkan Bapak Ibu. Untuk menentukan ranking, kita harus menjumlahkan kedua jumlah nilai ini. Nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Kita jumlahkan, nah nanti akan dapat siapa yang paling banyak nilainya di antara semua siswa yang kita bimbing itu atau di bawah perwalian kelas kita. Ya, caranya bagaimana? Caranya sama seperti biasa, kita mencari jumlah, ketik sama dengan, kemudian sum kurung buka, kemudian kita blok saja, ini dua nilai ini kita blok ya, kemudian kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini jumlahnya ya, jumlah antara nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah ketemu rumus satu jumlah, kita tinggal tarik ke bawah sampai nilai siswa. Nah, ini sudah ketemu jumlahnya semua ya. Untuk mengetahui siapa yang paling banyak, nah dengan cara mudah, karena di laptop ini, di komputer ini semakin canggih dan sudah disediakan semua Bapak Ibu ya, untuk mempermudah kinerja kita. Kita tinggal maunya aja, mau belajar, mau mengetahui, mau nambah ilmu, silahkan ya. Berarti kita pilih jumlah, kolom jumlah, kemudian kita pilih short dan filter ini. Pastikan ini menu terpilih di home ya. Kita pilih panahnya ke bawah, kemudian kita pilih filter, silakan. Nah, pastikan setelah kita pilih filter ada panah di masing-masing kolom. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan yang terbesar? Kita mau mengurutkannya jumlah yang terbesar atau yang terkecil dari siswa kita? Ya, kita sekarang akan mencari ranking, makanya kita akan urutkan dari yang terbesar. Berarti kita pilih di panah ini, kemudian short berarti besar, large to small, small ya, terserah lah bahasa Inggrisnya apa. Artinya dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Kita pilih yang ini. Nah, sekarang sudah berurut yang kita inginkan, nilai yang kita inginkan sudah berurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, dipastikan di sini, lihat Bapak Ibu, urutan nomor pun akan berubah sesuai jumlah nilai yang terbesar. Nah, di sini sudah ada nilai yang terbesarnya 1973, 1966, 1963 dan berurut dia sampai yang terendah ya 1755. Nah, bagaimana cara menentukan rankingnya? Kalau sudah ketahuan atau didapatkan nilai tertingginya, berarti kita tinggal urutkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini berarti ranking pertama, ini berarti ranking kedua, ini ranking ketiga. Nah, tinggal kita tarik. Nah, di blok kita tarik plus warna hitam ini, kita tarik ke bawah. Nah, sampai di ranking 28. Cuman Bapak Ibu, kita harus pastikan juga, periksa di nilai ini adakah nilai anak didik kita yang sama. Nah, di nilai ini ada yang sama enggak? Yang rankingnya harus sama dan harus kita tentukan sebagai wali kelas siapa yang rankingnya paling baik di antara nilai yang sama. Misalnya kita lihat di sini ada nggak yang sama, nilai yang sama. Nilai yang sama. Kebetulan di sini nggak ada ya Bapak Ibu, nilai yang samanya. Nah, saya kasih contoh, misalnya yang sama maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya di sini nilainya di ranking 8 misalnya. Nilainya 1870, kemudian di urut 9 juga 1870. Itu kan sama jumlahnya. Kemudian rankingnya di sini kan mestinya sama. Tapi dengan pertimbangan kita sebagai wali kelas melihat daripada keseluruhan anak didik kita itu
di antara dua ini siapa yang paling unggul, baik itu dari sikap, kerajinan, kerapihan, dari dan lain sebagainya. Kita sebagai wali kelas mesti tahu itu, ya. Makanya nanti baru kita bisa menentukan siapa yang meskipun jumlahnya sama, nilainya sama, tapi kita bisa menentukan siapa yang ranking 8, siapa yang ranking 9. Ya. Demikian Bapak Ibu sahabat dimanapun berada, cara mudah mencari atau menentukan ranking kelas khususnya untuk rapor RDM madrasah, ya. Karena di RDM belum di set secara otomatis, jadi wali kelas harus mencarinya secara manual. Baik sahabat dimanapun berada, itulah tadi video sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe bagi yang belum, kemudian dibagikan supaya banyak teman-teman kita yang mengetahui cara-cara mudah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga harapan kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.